Geger satu dunia sepak bola. Ucapan mengejutkan datang bak dentuman guntur di tengah langit cerah ketika bintang Manchester City Tijani Reinders akhirnya angkat bicara tentang kemungkinan dirinya bergabung ke timnas Indonesia. Pernyataan yang sederhana namun penuh makna itu seketika menyulut bara semangat jutaan pecinta Garuda, membuat jagat maya mendidih, tribun supporter gemetar, dan para pengamat internasional geleng-geleng kepala tak percaya. Bayangkan saja, seorang maestro lini tengah yang setiap langkahnya di Premier League disorot kamera dunia, tiba-tiba menyinggung soal kemungkinan mengenakan jersey merah putih, simbol harga diri bangsa. Publik pun seakan tersedak rasa haru bercampur penasaran. Benarkah ini pertanda bahwa mimpi lama Garuda mendatangkan bintang Eropa kelas dunia akan segera jadi kenyataan? Apa kata Reinders ini hanyalah basa-basi atau justru kode keras yang sengaja dilemparkan untuk menguji reaksi fans? Jawabannya bagaikan api dalam sekam, siap menyala kapan saja dan membakar semesta sepak bola. Jangan lewatkan detik demi detik kabar ini, karena bisa jadi inilah awal dari sejarah besar yang akan mengubah wajah timnas Indonesia selamanya. Gelandang Manchester City, Tijani Reinders, mengungkap ambisinya untuk suatu hari nanti bergabung dengan timnas Indonesia. Namun bukan menjadi pemain skuad Garuda, melainkan menjadi pelatih, mengikuti jejak legenda Belanda Patrick Kluivert. Kecintaan Tijani terhadap Indonesia, tanah kelahiran sang ibu, telah menginspirasi impian besar tersebut. Mungkin saja, seperti Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia. Tapi kita lihat saja nanti, ujar Reinders dalam wawancara di channel YouTube Stadium Astro. Meski belum pernah ke Indonesia, Tijani Reinders mengaku sangat ingin berkunjung suatu hari nanti. Namun karena adiknya kini bermain untuk timnas Indonesia, ia khawatir akan sulit berjalan santai tanpa dihentikan fans. Kadang masih ada yang DM aku di Instagram, minta gabung timnas Indonesia, tapi sekarang itu tidak mungkin lagi, ujar Tijani yang sudah bermain untuk timnas Belanda. Tijani Reinders kini bermain untuk timnas Belanda, sementara sang adik, Eliano Reinders, membela timnas Indonesia. Ia menyebut mengikuti semua pertandingan skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berharap bisa menyaksikan adiknya tampil di putaran final. Saya tonton semua laga Indonesia di kualifikasi. Mereka punya peluang bagus. Akan jadi mimpi yang luar biasa jika saya bisa berhadapan dengan adik saya di Piala Dunia nanti, ucapnya. Salah satu momen menarik dalam wawancara adalah ketika Tijani ditanya soal warisan budayanya dari Indonesia. Ia mengaku sangat dekat dengan keluarganya, terutama sang nenek yang memperkenalkannya pada nasi goreng yang merupakan hidangan favoritnya. Nasi goreng nenekku yang terbaik, tapi ibuku juga bisa bikin yang enak, kata pemain berusia 27 tahun itu sambil tertawa. Selain nasi goreng, ia juga menyebut beberapa makanan Indonesia lain, seperti soto dan ikan sambal, meskipun ia sempat lupa nama lengkapnya. Tijani Reinders langsung mencuri perhatian di debutnya bersama Manchester City di Premier League saat menghadapi Wolverhampton Wanderers Sabtu lalu 18 Agustus 2025. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan meyakinkan 4-0 di Stadion Molineux. Manajer Man City, Pep Guardiola, tak ragu melontarkan pujian tinggi untuk anak asuhnya baru itu. Tijani pemain luar biasa, salah satu yang terbaik di Serie A. Dia punya ritme bermainnya hebat dan langsung memberikan dampak sejak hari pertama. Rekrutan top untuk jangka panjang, ujar Guardiola dikutip dari ESPN. Dengan torehan itu, Reinders menjadi pemain kedua dalam sejarah Man City yang mampu mencetak gol dan assist di laga debut Premier League, menyamai rekor yang dimiliki Sergio Aguero. Selain Reinders, winger anyar asal Prancis Ryan Cherki juga mencetak gol dalam debutnya. Guardiola senang dengan kemenangan tersebut, namun tetap mengingatkan timnya untuk tidak larut dalam euforia. Hasil ini bagus, tapi musim lalu kami juga memulai dengan kemenangan lawan Chelsea dan lihat apa yang terjadi kemudian, kata Guardiola. Musim masih panjang, ini baru pertandingan pertama.
Masih banyak poin yang harus diperjuangkan, tambahnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju dan senang apabila Tidjani Reinders melatih timnas Indonesia di masa mendatang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kabar gembira datang dari lini depan timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar absennya Ole Romeni. Striker Oxford United tersebut cedera usai tampil di ajang Piala Presiden 2025. Ex-pemain FC Emmen tersebut mengalami injakan oleh Paulinho dalam duel lawan Arema FC. Hal ini membuat Ole Romeni terancam absen di ajang ronde keempat. PSSI pun bergerak cepat untuk berburu pengganti Ole Romeni melalui jalur naturalisasi. Salah satu nama yang sudah dikonfirmasi bakal hadir di skuad Garuda adalah Miliano Jonathans. Selain itu, timnas Indonesia juga dapat kabar gembira dari lini depan. Ragnar Oratmangun dipastikan sudah kembali tampil di lapangan. Pemain 27 tahun tersebut sempat absen selama 5 bulan akibat mengidap virus misterius. Momen comeback Oratmangun terjadi kala membela FC Veendender di ajang kasta tertinggi Liga Belgia atau First Division A 2025-2026. Oratmangun tampil dari bangku cadangan saat timnya ditekuk RSC Anderlecht 0-2 pada pekan keempat di Dender Football Complex, Dender. Pemain 27 tahun tersebut masuk pada menit ke-74 untuk menggantikan Malcolm Vittard. Total, striker berdarah Maluku tersebut tampil 16 menit di lapangan. Oratmangun mendapatkan rating 6,6 dari VoteMob. Ragnar Oratmangun jadi salah satu pemain yang jadi andalan Patrick Kluivert di skuad timnas Indonesia. Aksi terakhirnya terjadi pada laga ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain. Pemain berdarah Maluku tersebut jadi salah satu dari 3 pemain depan dalam formasi 3-4-3. Bersama Marcelino Ferdinand, Ragnar ditempatkan tepat di belakang Ole Romeni. Ragnar Oratmangun punya eksplosivitas saat menyerang. Dirinya bisa menjemput bola-bola lambung yang jadi andalan timnas Indonesia dalam skema serangan balik. Selain itu, dirinya bisa jadi ancaman lini pertahanan lawan melalui kecepatannya. Timnas Indonesia mengalami kabar kurang menyenangkan dari lini belakang sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Pekan ini ada 2 pemain yang mengalami cedera. Nama pertama adalah Kevin Dix. Kevin Dix mengalami cedera saat membela tim berjuluk Die Vollen itu di putaran pertama DFB Pokal 2025-2026 kontra Atlas Delmenhorst Minggu 17 Agustus 2025. Di laga tersebut, bek 28 tahun itu harus ditarik keluar di awal babak kedua dan digantikan Fabio Cioradia. Saat itu Kevin Dix sudah mencoba melanjutkan pertandingan, tetapi setelah 3 langkah masuk lapangan ia terlihat kesakitan. Hal ini membuat pelatihnya, Gerardo Seoane, menariknya keluar untuk mencegah cederanya bertambah parah. Lantaran cedera yang didapat bek timnas Indonesia itu, Borussia Mönchengladbach kemungkinan akan merekrut bek baru. Usai pertandingan, Direktur Olahraga Gladbach, Roland Virkus menyebut jika Kevin Dix sudah diperiksa dengan hasilnya ia mengalami cedera yang tak begitu parah. Bahkan Virkus mengatakan jika ada kemungkinan rekrutan barunya itu berlatih dan bermain di laga selanjutnya. Dia sudah diperiksa kembali di kamar ganti dan itu tidak terlihat terlalu buruk. Kami berharap dia bisa kembali berlatih dan bermain pekan ini, ucap Virkus dikutip Bola Sport dari Reni Zepos. Nama kedua yang mengalami cedera adalah kiper FC Dallas Martin Paes. Pengumuman tersebut disampaikan dalam akun resmi milik klub. Kini memasuki akhir Agustus, Paes kembali terancam absen untuk alasan berbeda. Produk FC Utrecht tersebut menghilang dalam 2 laga terakhir FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat atau MLS. Martin tidak sedang menjalani hukuman skorsing, sehingga penjelasan untuk menghilangnya dia kemungkinan besar adalah cedera. Benar saja, akun resmi FC Dallas di media sosial X mengungkapkan bahwa sang kiper mengalami cedera kaki bagian atas.
Laporan pemulihan kami pada malam ini, tulis FC Dallas di X pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Martin Paes, kiper, cedera kaki bagian atas, status absen. Demikian isi pernyataan klub. Pihak Dallas tidak menjelaskan berapa lama yang dibutuhkan Paes untuk pulih dari cedera. Jika masa menepi Paes lebih dari 2 minggu, ada kemungkinan dia harus melewatkan agenda Timnas Indonesia pada September. Bukan cuma itu, kiper berusia 27 tahun itu juga terancam absen dalam laga MLS kontra Los Angeles FC pekan depan. Kabar ini jelas jadi berita buruk bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Kevin Dix dan Martin Paes jadi andalan di pos masing-masing. Kevin Dix tidak pernah absen jadi starter di sektor bek kanan selama Timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Sementara Martin Paes baru saja tergeser pada 2 laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisinya digeser oleh Emil Audero di bawah Mistar. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, akui Mlali memberikan banyak pelajaran untuk timnya. Timnas U17 Indonesia cukup kesulitan saat berhadapan dengan Mali pada laga pemungkas Piala Kemerdekaan 2025 Senin 18 Agustus. Garuda Asia sempat memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya tumbang dengan skor 1-2 di laga tersebut. Permainan Mali yang keras dan selalu menekan membuat mereka kesulitan dalam membangun serangan. Tentunya ini jadi bahan evaluasi penting sebelum Piala Dunia U17. Nova Arianto memberikan apresiasi kepada PSSI karena sudah mendatangkan tim-tim uji coba yang baik. Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali sama-sama memiliki kualitas dan mereka belajar banyak. Tentunya ini cukup krusial untuk bisa terus mempersiapkan diri sebelum berlaga di Piala Dunia U17 mendatang. Inilah kenapa sekali saya terima kasih karena kami mendapatkan lawan yang secara kualitas pastinya ada di 1 atau 2 level di atas kita ya, kata Nova Arianto. Pelatih 46 tahun ini melanjutkan permainan pressing tinggi dari Mali cukup merepotkan pemain Garuda Asia. Ini yang membuat permainan mereka tidak berkembang dan sulit dalam melakukan penyerangan. Namun dia senang karena semua pemainnya bisa merasakan kondisi ini dan harus mencari solusi saat lawan bermain dengan skema tersebut. Sehingga pemain bisa merasakan dengan pressing yang tinggi itu kita cukup kesulitan untuk keluar dan saya yakin pemain juga merasakan itu. Itu hal yang saat ini sangat penting buat pemain bisa belajar dari itu, lanjutnya. Nova melanjutkan evaluasi sepanjang turnamen Piala Kemerdekaan akan segera dilakukan, termasuk peluang mendatangkan pemain-pemain baru untuk menambah kekuatan. Tentunya ini cukup krusial karena dia ingin membawa skuad terbaik di Piala Dunia U17 nanti. Dia berharap Garuda Asia bisa berkembang menjadi lebih baik setelah turnamen ini. Setelah ini memang evaluasi akan kami lakukan apa yang menjadi kekurangan selama di turnamen Piala Kemerdekaan ini. Kita lihat dan kita akan memperbaiki termasuk bagaimana opsi-opsi untuk penambahan pemain baru agar tim ini bisa lebih solid lagi. Tim ini bisa lebih kuat lagi sehingga kita akan siap nanti di Piala Dunia. Sekali lagi pertandingan di sini sangat-sangat luar biasa dan pastinya pemain banyak yang berkembang. Penyerang FC Utrecht Miliano Jonathans resmi diumumkan PSSI tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans memang belakangan ini ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Depok, Jawa Barat tersebut memang sudah lama didekati oleh PSSI. Miliano Jonathans diharapkan bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia, sehingga ia terus didekati PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga memang telah memberi kode bahwa pihaknya tengah mendekati pemain yang bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia. Namun akhirnya pemain berusia 21 tahun ini akhirnya dipastikan secara resmi oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa proses naturalisasi Miliano Jonathans telah diproses. Erick Thohir telah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, untuk melanjutkan proses naturalisasi dari pemain FC Utrecht tersebut. Menurut Erick, Miliano Jonathans diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Erick, Miliano Jonathans diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, proses naturalisasi sudah diserahkan ke pemerintah,
dan setelah itu akan dilanjutkan ke DPR RI nantinya. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Jumat 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun, untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia. Kabar naturalisasi Miliano Jonathans ini bisa menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Pasalnya, penyerang andalan skuad Garuda oleh Romeni diketahui mengalami cedera sehingga masih diragukan bisa main pada Oktober nanti. Untuk itu, dengan catatan apik yang dimiliki Miliano Jonathans, diharapkan bisa membantu timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut diketahui musim lalu memperkuat Vitesse Arnhem dengan catatan mencetak 11 gol dan 4 assist dari 38 laga yang dilakoninya. Musim ini, ia juga telah bermain dalam 2 laga bersama FC Utrecht. Dengan pengalaman yang dimilikinya itu, ini bisa jadi kabar baik buat tim Merah Putih yang bakal berlaga memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 nantinya. Nova Arianto sukses membawa timnas U17 Indonesia mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Pada pertandingan lanjutan Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Asia akhirnya bisa mendapatkan kemenangan perdana di ajang ini. Sebelumnya, mereka harus puas dengan hasil imbang saat berhadapan dengan Tajikistan. Upaya Nova yang melakukan rotasi cukup memberikan hasil karena pemain-pemain yang ada sukses membuktikan diri. Ini merupakan langkah yang rasional karena pelatih ingin mencoba semua pemainnya sebelum Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan bahwa secara umum semua pemain bisa menunjukkan kapasitasnya di lapangan. Mereka mencoba unjuk diki dan akhirnya bisa memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Dimas Adi juga sukses menjawab tanggung jawab dengan baik dengan 1 golnya di laga melawan Uzbekistan. Dia harap pemain yang ada bisa terus bersaing karena proses seleksi masih berjalan. Yang pertama, kalau kita bicara penampilan pemain-pemain yang mungkin jarang saya beri kesempatan, saya tetap puas ya. Walaupun sekali lagi masih banyak catatan termasuk ada input dari Dimas, dari Aaron, dan Noah. Saya lihat mereka tampil cukup baik pada hari ini dan kita lihat ke depan, apakah mereka bisa membantu sampai ke Piala Dunia, kata Nova Arianto. Pelatih 46 tahun ini melanjutkan, mereka masih mendapatkan banyak catatan dari penampilan Garuda Muda. Nantinya, dia hanya memilih nama-nama pemain yang siap untuk berlaga di Piala Dunia U17. Skuad juga akan dilakukan termasuk dengan pemain diaspora ke dalam tim. Tetapi, sekali lagi saya masih banyak catatan dari kami mengenai penampilan mereka. Dan sekali lagi mereka harus belajar dari situasi. Untuk ke depan menuju Piala Dunia, pastinya skuad yang ada saat ini saya menilai masih ada kekurangan ya, terangnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh resmi meninggalkan Yokohama F. Marinos dan bergabung secara resmi bersama klub Thailand Buriram United. Kabar Sandy Walsh bergabung dengan Buriram ini sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Akhirnya, setelah lama jadi perbincangan, pemain keturunan Indonesia Belanda ini akan meninggalkan Yokohama F. Marinos. Buriram United akhirnya mengumumkan secara resmi kedatangan pemain timnas Indonesia ini. Kepastian ini diumumkan langsung melalui Instagram Buriram United pada Jumat 15 Agustus 2025 pagi WIB. Klub asal Thailand ini menyambut baik kedatangan pemain skuad Garuda ini. Buriram United ini memastikan bahwa mereka telah bersepakat dengan klub asal Jepang Yokohama F. Marinos terkait transfer Sandy Walsh ini. Oleh karena itu, mereka menyambut baik kedatangan pemain skuad Garuda ini. Buriram United dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah secara resmi mencapai kesepakatan dengan Yokohama F. Marinos semengenai transfer Sandy Walsh. Tulis Buriram United sebagaimana dikutip bolasport.com, Jumat 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, pemain berusia 30 tahun tersebut pun menyapa pecinta sepak bola Thailand. Pemain yang memiliki 8 caps bersama Yokohama F. Marinos itu mengaku bahagia bergabung dengan Buriram United. Sandy Walsh pun tak sabar memulai kompetisi dengan Buriram United. Ia juga tak sabar bisa bertemu dengan supporter Buriram United nantinya. Halo semuanya, saya Sandy Walsh. Saya sangat bersemangat bergabung dengan Buriram United. Jadi mari menjalani musim yang indah bersama-sama. Sampai jumpa di Thailand.
Dengan bergabungnya Sandy Walsh ke Buriram United ini, dipastikan ada 2 pemain timnas Indonesia yang bergabung dengan klub ini. Pasalnya, Shane Patinama yang juga bek timnas Indonesia diketahui telah memperkuat Buriram United. Untuk itu saat ini Buriram United memiliki 2 pemain timnas Indonesia dalam mengarungi musim 2025-2026. Namun dengan bergabungnya Sandy Walsh, tentu persaingan tak akan mudah. Pasalnya saat ini Liga Thailand menerapkan aturan hanya boleh 2 pemain asing dari ASEAN yang dapat masuk daftar susunan pemain. Sementara itu, saat ini diketahui ada 4 pemain di Buriram United asal ASEAN. Selain Sandy Walsh dan Shane Patinama, Buriram United juga memiliki 2 pemain lain yaitu Ilhan Fandi asal Singapura dan pemain Filipina Neil Etheridge. Oleh karena itu, persaingan Sandy Walsh bersama pemain-pemain di Buriram United ini tak akan mudah. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali digemparkan dengan kabar terbaru mengenai rising star timnas Indonesia, Miliano Jonathans. Pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Eropa itu mendadak jadi sorotan media asing, khususnya dari Malaysia. Media negeri jiran menyebut Miliano sebagai salah satu pemain termahal yang pernah dimiliki kawasan ASEAN, bahkan berani menempatkannya sejajar dengan bintang-bintang muda Asia yang sudah lebih dulu mencuri perhatian dunia. Dalam sebuah artikel panjang, media olahraga terkemuka Malaysia mengungkapkan rasa kaget mereka saat mengetahui nilai pasar Miliano Jonathans melonjak drastis dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan harga pasaran pemain berusia muda ini disebut-sebut sebagai sinyal bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru, di mana para talenta muda Garuda bisa bersaing dengan nama-nama besar dari Jepang, Korea Selatan, hingga Timur Tengah. Miliano Jonathans adalah simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Nilainya kini tidak hanya menempatkannya sebagai pemain termahal ASEAN, tapi juga salah satu aset besar sepak bola Asia. Jika dia terus berkembang, jangan kaget bila Indonesia benar-benar bikin kejutan di Piala Dunia 2026 mendatang. Turnamen yang untuk pertama kalinya akan diikuti oleh skuad Garuda setelah menorehkan sejarah di kualifikasi. Pelatih timnas Indonesia pun tak menutup diri dari hype yang melanda. Dalam wawancara singkat, ia menyebut Miliano sebagai salah satu tulang punggung generasi emas Garuda. Miliano adalah pemain yang punya teknik, visi, dan mental kelas Eropa. Dia akan sangat membantu kita di Piala Dunia 2026 mendatang. Saya percaya dengan kualitasnya, Indonesia bisa memberi kejutan, ujar dengan nada optimis. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai fenomena ini sebagai bukti nyata bahwa pembinaan pemain muda Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Ketika media luar, termasuk Malaysia, sampai mengakui kualitas pemain kita, itu artinya dunia mulai melihat Indonesia dengan cara berbeda. Kita ingin terus konsisten, membangun ekosistem sepak bola yang melahirkan lebih banyak Miliano lainnya, tegas Erick. Tidak hanya di tingkat ASEAN, beberapa media Eropa pun mulai memasukkan Miliano Jonathans ke dalam daftar Wonderkid Asia yang wajib diperhatikan menjelang Piala Dunia 2026. Kehadirannya di tim nasional diprediksi akan membawa warna baru dalam skema permainan, khususnya di sektor serangan. Kini, sorotan dunia sudah mengarah ke timnas Indonesia. Dengan generasi muda bertalenta seperti Miliano Jonathans, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, hingga Rafael Struijk, skuad Garuda benar-benar dianggap punya potensi untuk membuat geger di ajang sepak bola terbesar sejagat. Satu hal yang jelas, bintang muda itu bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi juga simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara di panggung dunia. Bagaimana guys, menurut kalian dengan berita ini yang bikin gempar Malaysia? Apakah kalian yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.